Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading pesan semesta ya. Malam ini full moon, bukan sekedar full moon, tapi malam ini adalah gerhana bulan total ya, lunar eclipse full dan blood moon. Jadi kalau kalian lihat ke langit, bulannya merah banget. Oke, kita pesan semesta. Sebelumnya kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di sini ya. Kita malam ini pakai semprotan full moon. Ini untuk meng-cleansing energi-energi 1 bulan ke depan dan menutup circle 1 bulan yang lalu. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah atau baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, ngasih tips, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Ntar aku rapihin dulu nih, kenapa kameranya. Nah, kalau diginiin buram dia. Oke. Aku disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini jika ada kaitan dengan urusan asmara. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku ya. Jangan ditelan bulat-bulat, petik yang positif, yang baik-baiknya aja. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Kita cek dulu energi kalian. Kita lagi nggak ngebahas Bagong dulu ya, tapi kalau tiba-tiba si Bagong nongol ya apa boleh buat, tetap dibacakan. Oke, energi kamu secara keseluruhan di sepanjang full moon ini, blood moon ini adalah door to personal healing and happiness. Kamu lagi mengupayakan untuk membuka pintu kebahagiaan di dalam diri kamu dari berbagai sektor, dari berbagai segi ya, supaya kamu bisa menemukan jati diri kamu. Plus di sini mungkin kalian akan banyak yang namanya healing. Energi kalian di sini ada the thinking woman ya. Kalaupun yang nonton maskulin ya, jadi sini the thinking person deh aku bilangnya ya. Beberapa di antara kalian di sini memang lagi overthinking, ada kecemasan. Kecemasan terkait apa? Ini ada gedung. Biasanya kalau sudah berkaitan dengan gedung, kalau bukan masalah properti rumah atau masalah bank, ya ada gedung bank. Karena di sini kalian sudah punya satu jurnal atau punya rencana masa depan, tapi sepertinya realisasinya masih membutuhkan waktu, ya. Entah itu waktu, ini batu full moon soalnya ya, entah itu proses-prosesnya atau tentang hal-hal lain yang perlu kalian lakukan untuk sampai ke titik keinginan kalian tersebut. Sayangnya banyak yang di sini overthinking. Kenapa? Karena kayak pengen terburu-buru, kayaknya aduh cepet-cepet deh pengen punya ini, pengen punya rumah misalnya, tapi gimana nih, belum cukup ya, karena di sini masih ada hostilities ya, masih ada perjuangan yang harus kalian lakukan, tapi posisinya adalah diam di tempat dulu, jangan langsung maju. Artinya
nantinya. Itu adalah strategi yang akan kalian lakukan ke depannya seperti apa. Strategi ini sudah mulai ada di dalam kepala kalian. Kalian sudah memikirkan satu cara untuk kalian menangkan. Jadi tinggal jalanin aja proses-prosesnya ya. Victory ini juga tentang akan adanya kemenangan yang akan kalian dapatkan nantinya kalau kalian mau berupaya. Tolong ya yang bijak di readingan full moon ini, karena kadang-kadang hasilnya mungkin akan ada yang menyinggung perasaan kalian ya. Jadi kalau dirasa udah nggak enak langsung ditinggalin ya, karena ini bukan urusan cinta-cintaan, kita reading serius kalau sudah full moon sama hal baik. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Jadi aku nggak akan tutup-tutupin ya, setiap readingan aku belak-belakan aja. Nggak terima monggo, diterima syukur buat kebaikan. Karena yang aku lihat di sini banyak yang sedang posisinya, maaf ya, banyak yang mungkin nggak banyak lah, beberapa ada yang lagi menyalahkan takdir. Ya, mungkin memang lagi menghadapi situasi kesulitan atau situasi-situasi yang nggak nyaman, tapi kadang-kadang jadi kayak kenapa sih, sampai ada yang mungkin menyatakan bahwa kenapa sih aku dilahirkan ke dunia ini, takdir kenapa sih begini, kenapa sih begitu, itu ya. Itu tergantung keyakinan sih sebenarnya. Kalau kalian sudah percaya tentang takdir, ya ditunggu. Kalau kalian percaya, lebih percaya tentang doa dan afirmasi, silakan lakukan ya. Karena begitu Tuhan menghadirkan kita di bumi, hidup kita adalah pertarungan. Siapa yang bertahan, dia yang menang. Itu. Percaya nggak, sampai hari ini kita semuanya masih bertarung, bertahan hidup sampai mati, sampai mokat. Oke. Di sini ada Temperance. Kemudian di sini ada Judgment. Kemudian ada King of Wands, tuh kan membahas tentang takdir. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Banyak yang lagi kangen keluarga, kangen orang tua. Apalagi kalau orang tuanya yang sudah meninggal atau almarhum. Al-Fatihah kirimin sesuai doa keyakinan masing-masing. Apakah ini karena memang momentumnya menjelang lebaran sehingga kerinduan ini adalah balik ke masa lalu? Kadang-kadang dari takdir yang kamu jalanin hari ini membuat kamu pingin back in time, balik ke masa lalu di mana mungkin ketika kalian merasa hidup itu nggak ada pertarungannya, ketika hidup itu semuanya serba lancar-lancar karena memang masih disuplai sama keluarga, sama orang tua, ya. Ada kelelahan dalam menjalani kehidupan, walaupun sebenarnya mungkin nggak semuanya yang kelelahan tentang kehidupan, tentang finansial. Karena banyak kan yang berkutat-kutat lelahnya itu dalam urusan percintaan. Tapi flashback, ada masa-masa tertentu di mana kalian lebih banyak kayak mengenang tentang masa lalu atau masa kecil, atau di mana kalian benar-benar mendapatkan kasih sayang sepenuhnya. Walaupun mungkin ada yang yatim piatu tapi diasuh dengan keluarga yang baik ya, atau dimanapun kalian merasakan ketika kalian bahagia waktu kalian kecil ataupun remaja. Ini ya, bahkan ada juga yang mengkait-kaitkan bahwa takdir, kenapa kok aku dari kecil misalnya nggak bahagia, kok sampai sekarang masih belum bahagia, masih belum begini, masih belum begitu. Artinya ada beberapa yang masih kurang menikmati atau merasakan syukur dengan apa yang diberikan semesta kepada kita sampai hari ini, karena belum menemukan titik terang untuk mencari makna kehidupan. Itu Temperance ya, masih banyak yang kejar-kejaran untuk mengejar satu kestabilan dalam diri. Entah ini kestabilan secara finansial atau kestabilan secara kehidupan atau bahkan love life. Judgment ini dia ya, tentang takdir hidup yang kadang-kadang sulit untuk kamu terima. Kenapa? Karena banyak yang dibekali dengan keinginan itu harus didapatkan. Sehingga kayak energi pasrahnya atau energi kayak ya mundur dulu selangkah untuk maju lebih lagi tuh kayak kurang gitu. Jadi fightingnya tuh hanya membabi buta, mengejar sesuatu dengan cara yang ugal-ugalan tapi nggak pakai strategi, atau kayak nggak mau apa ya, dibilang rendah hati nggak sih ya. Artinya kayak
ngerem dulu deh dikit gitu ya. Bahkan ada yang sampai mungkin ada di batas ketidakmampuan yang tidak bisa dimiliki, akhirnya stres sendiri itu. Ada juga beberapa yang tadi aku bilang, kenapa mengejar sesuatu secara ugal-ugalan, karena mungkin merasa di posisi yang mampu, bisa punya ini, bisa punya itu, bisa bayar ini, bayar itu, bisa memberikan iming-iming kepada seseorang supaya dia tetap sama kamu dengan apa yang kamu milikin. Tapi kadang-kadang kamu lupa, apapun yang kita punya, banyak sekalipun ya harta kita, kalau kadang-kadang seseorang itu tidak terima, tidak mau, atau bahkan tidak nyaman sama kita, maka itu bukan menjadi kemenangan buat diri kita. Makanya di sini hostilitiesnya capek di dalam diri kalian, ya. King of One tuh masih mengejar yang berkaitan dengan ketertarikan secara fisik. Jadi mungkin banyak di antara kalian uang ini bukan sesuatu yang masalahnya besar, ya, tapi masalahnya lebih kepada kayak hasrat yang besar. Kemudian di sini ada Ten of Swords ya, banyak yang lagi berupaya untuk melepaskan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa terluka, terpukul oleh satu situasi yang mengagetkan, surprising, storm warning dalam kehidupan kalian. Banyak yang lagi mencari makna ke sana ke sini, nggak tahu cenderungannya. Bisa jadi dari tarot, bisa jadi dari meditasi ini itu. Ada yang cari healer satu, nggak merasa cocok ke healer yang lain, ya, mencari mentor yang satu nggak cocok ke mentor yang lain. Terus aja mencari yang sesuai dengan kalian inginkan, tapi bukan sesuai keinginan semesta. Itu jadi banyak yang belum bisa memetik makna, sepertinya garis kecil ya, nggak garis besar di readingan ini. Seven of Pentacles masih memprioritaskan apa yang menjadi keinginan duniawi, sehingga lupa bercermin, lupa berkaca bahwa kita ini hadir di bumi sebagai apa. Kita hadir di bumi ini bahwa nggak sehelai benang, ibaratnya gitu. Artinya kayak kalian tuh yang kayak lagi berburu tapi nggak puas-puas, atau berburu kayak merasa haus terus. Makanya perjuangannya jadi kayak nggak henti-henti. Lupa kadang-kadang membahagiakan diri dengan coba deh aku istirahat dulu sejenak, melepaskan pikiran ini, melepaskan mengejar ini, mengejar itu. Toh sampai hari ini aku masih punya ini, punya itu. Rehat dulu sejenak. Jadi kayak energi kalian ini kayak orang-orang yang di suku Viking itu, berburu tanpa henti. Apapun yang kalian buru, ya. Itu. Aku mau lihat apa sih sebenarnya yang kalian inginkan dalam kehidupan kalian ke depannya. Ada sosok ayah yang kayak kalian rindukan di sini ya. Apakah memang ayah punya peranan penting dalam kehidupan kalian? Magician. Kemudian ada Knight of Swords. Kemudian ada Three of Cups. Keinginan kalian, Hangman. Ini keinginan semua orang. Mungkin aku juga ingin ini, tapi kayaknya udah enggak sih. Dulu banget ya. Kalau sekarang aku tuh pengennya tinggal di satu gunung, Kintamani. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ini tercapai. Aku pengen punya kebun, pengen punya kandang ayam. Ada ayamnya sih. Pengen yang benar-benar udah natural. Oke, ini apa tadi? Five of Cup ya. Yang kalian inginkan di sini sebenarnya nggak muluk-muluk manusiawi, hampir mungkin 80% manusia di bumi menginginkan apa yang ada di gambaran tarot ini. Yang kalian inginkan tuh semua yang kalian harapkan, kalian cita-citakan dapat. Ibaratnya magic, ya, miracle. Kalian menginginkan segala sesuatu itu lancar dalam kehidupan kalian. Seperti magic, pengen ini ada, pengen itu ada. Nanti tunggu di surga baru ada, ya. Yang kalian inginkan tuh berhenti berperang, berhenti berjuang, berhenti kerja keras. Jangan malas tapi ya. Artinya kalian nggak mau capek, kalian nggak mau ribet, nggak mau riweh, nggak mau hal-hal yang membuat kalian tuh kayak
jadi overthinking terus. Karena misalnya hari ini sudah terlewati aja kalian mikirin besok. Aduh besok gimana ya, besok gini, besok gitu. Makanya nggak heran kalau ada magician, kalian pengen segala sesuatu itu lancar dalam kehidupan kalian. Sehingga kadang-kadang lupa memproteksi diri. Kalau misalnya kehidupan kita sedang tidak lancar, apa nih yang harus kita lakukan? Kiat-kiatnya apa? Karena kan nggak semua kehidupan itu nggak selalu mulus ya. Jadi kadang-kadang lupa membuat satu backupan dalam diri kita. Kemudian ada Three of Cup, yang kalian inginkan ya hidup kalian senang, makmur ya. Cangkir atau wadah kalian selalu terpenuhi. Aku juga gitu. Pengennya semua dapur ngepul pastinya ya. Yang kalian inginkan harapan ke depan ini adalah sesuatu itu terlihat jelas. Kalian tidak ingin berada di dalam situasi tidak jelas, tidak pasti atau yang menggantung. Banyak yang di sini kalau aku lihat lebih banyak mendoakan hubungan yang jelas daripada hubungan yang tidak jelas. Ya. Kepastian yang kalian inginkan ke depannya. Five of Cup. Karena kadang-kadang kalian udah capek. Kalian udah ngerasa sudah sebagian separuh hidup kalian jalani, tapi kok kayak masih berjuang terus, kok kayak nggak selesai-selesai. Ini yang namanya adalah kita harus berdamai dengan apa yang kita hadapin. Karena sampai mati kita masih berjuang. Berjuang ngucapin sakratul maut juga. Ya, jadi ibaratnya yang kalian inginkan adalah sebenarnya nggak ngoyo sih. Simple-simple aja. Ya, hanya saja mungkin yang dihadirkan tidak sesuai harapan. Maka ketika hal-hal itu terjadi, apa sih yang harus kalian lakukan? Kalian harus punya backup diri. Ketika kalian patah hati, apa yang harus kalian lakukan? Ketika bokeh, apa yang harus kalian lakukan? Ketika project-project tidak berjalan lancar, apa yang harus kalian lakukan? Karena kemungkinan-kemungkinan itu akan selalu ada. Dan kadang manusia suka melupakan hal tersebut. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Ten of Cup, kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Itu menjadi harapan semua orang. Oke, kita masuk ke pesan. Pesan semesta untuk full moon kali ini sampai di full moon berikutnya adalah apa? Siapa tahu bisa jadi kisi-kisi, antisipasi buat kalian semua, termasuk aku. Aku main cabut ya, ini kartu gaban semua. Kartu gaban. Oke, nothing will come of this situation. Ini tentang kesabaran ya. Ketika sesuatu nggak datang sesuai jadwalnya, atau sesuatu tidak datang dengan keinginan dan harapan kalian, artinya kalian harus menunggu, bersabar ya. Karena ketika doa pun belum tentu langsung diberikan. Kalian minta doa, minta uang 1 miliar, belum tentu besok langsung 1 miliar. Kalau ada ya miracle gitu. Artinya ketika kalian sudah melakukan sesuatu, lepaskan. Biarkan itu menjadi tugas semesta untuk nanti mengijabah atau memberikan apa yang menjadi doa dan harapan kalian ya. Your dream need a practical plan. Dan ingat, mimpi, harapan, afirmasi, doa itu juga harus dibarengin dengan yang namanya practical plan. Planningkan apa yang kalian rencanakan. Pengen punya uang berkembang, apa motivasinya? Harus punya usaha, bisnis yang mana bisa menghasilkan sehingga uang kalian berkembang. Ya, pengen punya hubungan baik, apa yang harus di-maintain, apa yang harus di-manage dalam hubungan itu. Jadi doa saja tidak cukup, tapi juga harus dilakukan dengan action. Kemudian ada bring love into the situation, ya, bawa cinta dimanapun situasinya kalian berada. Jangan cuman kepada orang-orang tertentu kalian bisa tersenyum. Kadang-kadang nengok orang yang kadang-kadang mungkin di bawah kita levelnya atau sedikit mungkin acak-acakan, kita akan nyeringai. Misalnya, kok orangnya begini, orangnya begitu. Artinya ketika kita membawa cinta kemanapun kita melangkah, artinya kita sedang menarik dan menyebar energi positif di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ada nothing is yet set in stone. Ini kalian kayaknya bulan ini banyak disuruh bersabar ya. Ini belum ada gambaran ya dari sesuatu yang sudah kalian settlekan atau kalian setting. Artinya masih membutuhkan action dan kesabaran. Sepertinya ada beberapa doa mungkin yang belum diijabah di bulan ini, mungkin di bulan berikutnya. Seperti itu.
Atau buat kalian yang sedang merencanakan sesuatu, apalagi yang mengeluarkan modal biaya besar, disuruh pending dulu ya. Karena sepertinya mungkin di bulan-bulan ini belum ada gambaran misalnya datang atau menguntungkan gitu. Ya kecuali kalau yang kuliner ya, karena bulan puasa banyak orang ngejar kuliner. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian mau buka usaha atau apapun nanti setelah lebaran. Kemudian ada surrender to divine, menyerahkan diri, menyerahkan doa atau apapun yang menjadi harapan kalian kepada divine timing. Semesta tahu kok kapan itu diberikan. Semesta tahu kok kapan waktunya kamu mendapatkan doa dan pengharapan kamu. Misalnya diberikan sekarang, ternyata kamu belum siap, nanti jadinya sia-sia. Itu ya. Bottom of the deck-nya di sini ada it's time to release negativity. Ini waktu yang tepat untuk melepaskan energi-energi negatif di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Ayo nih selama full moon mandi garam ya. Kalau bisa mandi kembang nggak apa-apa. Mandi garam itu supaya energi-energi negatifnya lepas. Terus jemurlah air di malam hari pada saat full moon. Boleh untuk cuci muka, boleh untuk mandi juga, boleh untuk minum. Ya. Oke, kita lihat ada pesan semesta apa lagi buat kalian. Oke, di sini ada courage, ada justice. Akan ada keadilan yang datang ke dalam kehidupan kalian. Kalau kalian selama ini merasa hidup kalian tidak adil atau merasa tidak adil dari satu situasi atau satu keadaan, ini pelan-pelan akan mulai terlihat dengan sangat jelas ya. Semesta akan memberikan keadilan. Kalau kalian melakukan hal baik, maka kalian akan mendapatkan karma baik. Dia yang mendapatkan karma buruk kalau ada yang melakukan keburukan kepada kalian. Jadi tadi, biarkan semesta yang bekerja. Ya, walaupun aku tahu, mungkin kalian tahu semestanya rame banget nih di bumi yang lagi di antriin, ya udah aku bantu deh, jangan sampai ngebales sesuatu. Semesta yang punya kehendak ya. Kemudian di sini ada destiny, ada misteri ya. Nikmatin proses perjalanan kehidupan kalian karena hidup itu adalah misteri. Selama kalian bisa mengaitkan atau mencari mata rantai atau merajut benang-benang yang tadinya kusut, maka misteri-misteri dalam kehidupan kalian akan terbuka satu persatu. Misalnya kalian nggak tahu kenapa sih aku ngalamin hal ini terus, tiba-tiba kalian berproses, menjalani semuanya dengan legowo. Nanti kalian tahu di satu saat, di satu titik bahwa oh ternyata maksud semesta tuh ini kepada aku, makanya kemarin ngalamin benturan-benturan hebat ya. Kemudian di sini ada static force atau defend. Ya, ini tentang grow up, tentang bertumbuh, tentang bagaimana kamu tidak perlu mengejar atau memaksakan diri kamu. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Karena semua itu butuh proses ya. Ibarat kamu menanam tanaman butuh disiram, butuh dipupuk. Nggak bisa langsung tanam, langsung tumbuh buah, langsung tumbuh bunga seperti itu. Jangan memaksakan kehendak dan jangan memaksakan diri untuk keras dalam mengejar sesuatu. Kemudian di sini ada generosity, balance ya, beberapa di antara, bukan beberapa, mudah-mudahan semua ya, kalian semua di sini aku lihat akan ada situasi balance atau stabil dalam kehidupan kalian. Maka siapkan diri kalian untuk menerima berkah-berkah atau blessing dari semesta ya. Ini banyak rezeki yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Iya Mi, mau dapat THR. Mami mau dong THR, nggak pernah dapat THR, nggak pernah kerja soalnya. Kemudian di sini ada awakening, kemudian ada breakthrough. Ya, ini tentang awakening, ini bulan awakeningnya kalian. Ya, perbanyak meditasi, zikir, doa atau apapun juga ya, supaya kalian bisa tahu awakeningnya kalian ini akan mengarahkan kalian kemana nantinya. Bottom of the deck ya. Di sini ada new moon. Ya, new beginning. Di sini akan ada babak baru dalam kehidupan kalian. Akan ada sukacita baru di kehidupan berikutnya. Berikutnya tuh bukan di kehidupan nanti ya, maksudnya di kehidupan yang sekarang, tapi nanti setelah full moon ini gitu. Oke, kita lihat ada pesan semesta apa lagi buat kalian. Oke, di sini ada mirror guidance ya.
Nih, kalian lagi disaranin sama mirror guidance-nya kalian, bercermin, berkaca pada diri sendiri, ya. Fokus pada diri sendiri. Puji diri kalian ketika kalian berada di depan kaca. Ya, ini take time to reflect. Lakukan refleksi diri, ya. Kalau nggak ngerti refleksi diri, cari di Google atau di Mr. Gu, Mr. Google. Waktu yang tepat untuk mencari refleksi diri buat kalian, ya. Kemudian ada stuck, trust and thrive, ya. Artinya ada sesuatu yang kalian harus percaya dalam pengejaran, dalam pencarian. Kalau kalian memang mencari sesuatu, kalian harus percaya. Baru separuh jalan, kayaknya enggak deh, enggak percaya deh, ini bukan jalannya. Maka itu hanya akan menciptakan satu kesia-siaan dalam rencana dan planning kalian. Maka cari sampai tuntas, benar-benar sampai udah di titik Google Map-nya tadi, enggak ada, baru kalian mundur, ya. Tapi kalian sudah tahu planning berikutnya apa. Oke, kemudian sini ada medicine guardian, ya. Be open to healing information. Perbanyak belajar tentang informasi kesehatan, apakah itu kesehatan secara spiritual ataupun kesehatan secara fisik. Biasakan, utamakan sebelum menggunakan bahan kimia. Lakukan dengan tradisional dulu. Biasanya langsung sakit kepala minum obat langsung. Coba dulu dengan obat-obat tradisional, siapa tahu dengan minum teh, siapa tahu dengan minum jahe. Itu sudah lebih meringankan, ya. Jadi kayak kalian harus juga mempelajari, bukan sekedar mencari urusan cinta, bukan sekedar mencari urusan uang. Kadang-kadang kita juga harus belajar, ya, gimana supaya kita sehat. Karena tubuh yang sehat itu akan membuat kita lanjut kepada kesehatan, pemikiran, bahkan tindakan-tindakan. Kalau kita tidak sehat, percuma, ya, ngejar duit, akhirnya duitnya cuma buat berobat. Oke, kemudian di sini ada summer, bags enjoy and like. Summernya kapan sih? Aku agak kurang memahami, ya. Aku nggak mendalami maksudnya. Ini kalian bisa menggunakan summernya luar negeri atau summernya Indonesia juga bisa, ya. Kapan bulan-bulan summer itu? Di sini kayaknya akan ada sesuatu sukacita yang akan datang dalam kehidupan kalian. Ada rezeki, ada blessing yang murni. Artinya ada sesuatu hadiah tapi dalam bentuk murni atau halal. Jadi mungkin kalian akan dapat bonus, dapat duit, dapat apapun hadiah-hadiah dari semesta, tapi benar-benar bentuknya natural sekali, alami, ya. Kemudian sini ada air guardian, ada shift your perception, ya. Di sini coba belajar untuk merubah persepsi dalam diri kalian, ya. Ini dapat teguran dari guardiannya kalian dari udara. Rubah sudut pandang, persepsi. Ya, kadang-kadang kita melihat sesuatu hanya dari kacamata kita, tanpa melihat, tanpa mengingat bahwa di luar sana banyak kacamata juga, ya. Banyak orang-orang punya penilaian yang beda. Maka ketika ada terjadi perdebatan atau terjadi permasalahan, coba combine atau dikombinasikan pendapat si A, pendapat si B, terus kalian survei, kalian searching, atau kalian observasi lagi. Apakah memang persepsi yang sedang kalian sama-sama lakukan bisa disatukan atau bisa disamakan. Jadi jangan hanya ngotot dengan persepsi kita sendiri. Jadi juga tentang menghargai persepsi orang lain. Bottom of the deck-nya di sini ada Shield Maiden, ya. Make plan and focus. Kalian disuruh membuat satu perencanaan planning masa depan dan fokus pada planning kalian. Kadang-kadang sudah planning tapi kurang fokus, hanya mengandalkan doa. Tadi doa tidak diiringin dengan yang namanya action, sama juga bohong, ya. Aku juga mau kalau doa aja tidur, bangun tidur, buka pintu depan atau buka pintu garasi, ada duit 1 kardus. Nggak gitu konsepnya. Oke, kita lihat pesan dari wayang, ya. Ini wajib. Karena kalau enggak dia jarang dibaca nih. Dewi Sambadra, kesetiaan hati dan ketabahan dalam menerima kekurangan pasangan, menjaga kesucian cinta. Nih, ya, jangan kalau suami atau istri lagi ada masalah dikirain nggak ini nggak itu,
Ya, kalau dulunya setia, susah senang bersama, ketika susah jangan ditinggalin. Bertahan dulu, bantu, support. Jangan langsung jeling yang lain. Cari yang banyak duitnya, banyak gairahnya. Oke, lanjut. Kamajaya Kamaratih, ya. Bersemayamnya cinta kasih suci dan abadi. Artinya tadi menjaga ketulusan dan kesucian cinta. Apa sih kesucian cinta itu? Kalian kembali lagi ketika pertama kalian mengikat janji. Ada di situ klausul-klausulnya. Kemudian di sini ada Batara Yamadipati. Akan ada perhitungan dan pembalasan di setiap kebajikan yang ditanam. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, yang datang akan pergi, yang lahir akan mati, silih berganti sebagaimana bagian dalam kehidupan itu sendiri. Jadi sebenar-benarnya dalam kehidupan ini mutlaknya kita adalah sendiri. Ya, kita sendiri, yang lain itu hanya sebagai pengiring dalam kehidupan kita. Kemudian di sini ada Wisanggeni, api yang tak pandang bulu, siapa saja yang berani bersinggungan akan terbakar. Kebenaran hidup yang diperjuangkan, pencarian kesejatian diri, kebesaran hati untuk menerima takdir. Tadi kita ngebahas tentang takdir yang selalu dipersalahkan. Satu lagi Arimbi. Ketulusan cinta tidak dapat dinilai dari paras fisik semata. Kasih sayang ibu akan menemani hingga akhir hayat anaknya. Bottom of the deck-nya di sini ada Dewi Banowati. Apa yang terlihat di permukaan tidak sama seperti di kedalaman. Sejatinya isi hati tidak dapat ditebak. Ketidakjujuran dan pengkhianatan akan merendahkan derajat diri. Artinya tadi jangan terlalu terpana dulu dengan hal-hal yang gampang terlihat. Oh dia baik, oh dia ini, oh dia itu. Belum tentu, ya. Bahkan orang yang sudah hidup lama berpuluh-puluh tahun bersama pun sebenar-benarnya belum tentu mengenali orang tersebut sedalam-dalam hatinya. Maka belajar untuk memperkecil ekspektasi dan pengharapan terhadap seseorang, kecuali terhadap keyakinan kalian. Oke, aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.